Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amir Hidayatullah pada ruang skripsi. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas lagi. Sudah lama kita tidak membahas ya terkait dengan skripsi. Jadi hari ini kita akan mulai kembali membahas tentang skripsi ya. Ini baik dari pengalaman saya ketika saya mengerjakan skripsi atau saat membimbing skripsi. Nah, hari ini kita akan membahas dari bab 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi bab latar belakang. Tapi sebelum teman-teman mendengarkan video ini, sebelum teman-teman menyimak video ini, atau sebelum kita berdiskusi, silakan teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini kepada rekan-rekannya agar video ini lebih bermanfaat tentunya. Teman-teman, untuk latar belakang sendiri saya lebih prefer itu adalah tidak terlalu tebal. Jadi pengalaman yang saya temui itu adalah mahasiswa itu lebih pede ketika mengumpulkan bab 1 atau bab latar belakang misalkan ya itu sangat tebal. Jadi jawaban mereka itu sangat sangat lugu, yaitu untuk apa? Agar skripsinya itu tampak tebal. Sebenarnya ketika teman-teman membuat skripsi, kualitas skripsi itu tidak hanya dilihat dari tebal tipisnya skripsi Anda. Jadi kalau misalkan saya katakan gini, kalau misalkan skripsi itu tebal tapi kita membacanya pusing atau kita membacanya muter-muter, ya kita akan kebingungan. Nah, misalkan saja ketika di bab latar belakang ya, di bab 1 misalkan. Nah, itu biasanya ada yang menuliskan 20 halaman, 30 halaman, atau 15 halaman, tetapi intinya itu tidak ditemukan atau muter-muter. Sebenarnya kalau menulis latar belakang prefer saya adalah maksimal itu 5 halaman. Tetapi dari 5 halaman itu, teman-teman itu sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan saat ujian skripsi atau mungkin ditanyakan saat dosen pembimbing skripsi melakukan bimbingan. Nah, di latar belakang itu misalkan yang teman-teman harus ingat, yang pertama yang harus terjawab adalah penelitian teman-teman ini motivasinya apa. Jadi di situ nanti teman-teman akan mengetahui kira-kira teman-teman lakukan ini untuk apa ya. Jadi jangan sampai nanti penelitian yang teman-teman buat itu tidak ada motivasi. Jadi hanya mengalir saja. Nah, bagaimana kita menentukan motivasi? Misalkan motivasinya teman-teman misalkan adalah sudah baca beberapa artikel, ternyata dari beberapa artikel tersebut masih diperoleh hasil yang kontradiktif. Jadi teman-teman ingin meneliti kembali, kira-kira hasilnya akan sama tidak ya dengan misalkan adalah objek yang berbeda. Nah, itu harus teman-teman jawab di latar belakang, atau harus ada itu secara eksplisit ya dalam latar belakang. Terus yang kedua adalah alasan pemilihan objek. Jadi misalkan teman-teman memilih objeknya itu adalah di kota Yogyakarta atau di daerah istimewa Yogyakarta, itu harus berdasarkan alasan. Tidak boleh nanti alasannya adalah karena saya tinggal di kota Yogyakarta, atau mungkin karena pacar saya ada di Yogyakarta, atau mungkin karena pembimbingnya itu meminta saya di kota Yogyakarta dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Jadi itu harus berdasarkan dengan data yang ada, atau teman-teman bisa menampilkan alasan logis kenapa memilih kota Yogyakarta atau objeknya. Nah, yang ketiga yang teman-teman harus ingat adalah ini gambaran logikanya. Jadi misalkan teman-teman memilih 5 variabel, teman-teman kaitkan dengan variabel dependen, kira-kira di situ digambarkan bagaimana logika itu menyambung. Jadi kalau judulnya misalkan 3 variabel, ya di situ judulnya itu menggunakan 3 variabel independen, seharusnya logikanya itu juga ada 3 variabel independen. Tidak boleh hanya satu, nanti iri. Jadi teman-teman ungkapkan di situ. Jadi itu yang harus teman-teman ungkapkan, minimal yang harus ada di latar belakang ya. Jangan teman-teman misalkan mau meneliti tentang bagaimana sih tingkat kepatuhan pajak di saat pandemi COVID-19, seperti itu misalkan. Nah, di latar belakang teman-teman tidak perlu ungkapkan apa itu COVID-19, apa kepanjangannya, bagaimana cara penularannya, bagaimana cara penyembuhannya, dan lain sebagainya. Itu tidak perlu. Nanti kalau itu diungkapkan, itu akan terlalu banyak jumlah halaman. Karena kalau saya berasumsi, ketika kita banyak halaman itu, pembimbing itu akan membaca itu dari awal. Jadi ketika kita baca, ternyata tidak ditemukan di halaman 4, itu akan
loh ini gimana intinya. Jadi kalau boleh saya katakan dulu waktu saya menempuh S2 itu, dosen pembimbing saya berkata ketika latar belakangnya itu sudah menarik di awal atau sudah ketahuan intinya, maka minat kita untuk membaca itu lebih besar dibandingkan ketika teman-teman tulis latar belakang yang tebal tapi intinya tidak ketemu-temu, itu akan kemungkinan akan ditolak oleh pembimbing. Jadi itu ya teman-teman, ketika di bab 1 saya ulang lagi, jadi minimal adalah motivasinya harus ada. Kira-kira teman-teman mau meneliti itu kenapa, terus objeknya, dan kalau bisa logikanya itu atau logika per variabel atau logika pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen itu diuraikan secara singkat, walaupun nanti memang di pengembangan hipotesis itu akan diuraikan kembali. Mungkin juga ketika teman-teman juga perlu ungkapkan di latar belakang itu adalah penelitian teman-teman itu termasuk penelitian replikasi atau terinspirasi. Itu juga harus teman-teman ungkapkan di sana, biar nanti ketika dosen penguji atau dosen pembimbing bertanya, teman-teman sudah langsung bisa menjawabnya di latar belakang. Nah, itu saja dari saya. Salam pejuang skripsi, semoga cepat selesai. Jangan mudah putus asa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.